Khalil Gibran, penyair misterius yang ramalannya terbukti di zaman modern. Bagian 1 Pembukaan. Bayangkan, lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang pria kurus dengan mata yang dalam dan penuh rahasia menuliskan kata-kata yang membuat dunia berhenti sejenak untuk berpikir. Kata-kata itu bukan sekadar puisi, bukan sekadar filosofi, tapi seolah ramalan yang terus terbukti di zaman modern. Namanya adalah Khalil Gibran. Seorang penyair, filsuf, pelukis, dan penulis yang lahir di sebuah desa kecil di Lebanon pada akhir abad ke-19, lalu tumbuh menjadi suara universal kemanusiaan. Karyanya, terutama kitab fenomenal, The Prophet, diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa dan menjadi salah satu buku paling laris sepanjang masa. Yang menarik, kata-kata Gibran bukan hanya indah, tapi juga misterius. Banyak yang percaya, di dalam puisinya tersimpan ramalan, tentang cinta, politik, kebebasan, hingga masa depan peradaban manusia. Bahkan hingga abad ke-21, kata-katanya seakan hidup kembali, relevan dengan kondisi dunia modern, krisis kemanusiaan, kesepian, pencarian makna hidup, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Karena dengan begitu, kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh misteri, dan syarat makna, seperti perjalanan hidup Khalil Gibran ini. Dan sekarang, mari kita telusuri jejak penyair misterius ini. Dari masa kecilnya yang penuh luka, perjalanan panjangnya sebagai imigran, cinta yang tak pernah sepenuhnya dimiliki, hingga warisan abadi yang masih hidup dalam setiap generasi. Bagian 2, Masa Kecil Seawal Kehidupan. Khalil Gibran lahir pada 6 Januari 1883 di desa kecil bernama Bshari, Lebanon, yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Khalil Saad Gibran, dikenal keras dan bermasalah dengan hukum, sementara ibunya, Kamila, adalah sosok yang penuh kasih sayang dan teguh. Masa kecil Gibran tidaklah mudah. Kehidupannya dipenuhi kemiskinan, kesulitan, dan stigma sosial. Ayahnya sering mabuk dan berhutang, hingga suatu ketika dipenjara karena masalah pajak. Situasi keluarga yang berat ini membuat ibunya mengambil keputusan besar, membawa anak-anaknya meninggalkan Lebanon menuju Amerika Serikat pada tahun 1895. Saat itu, Gibran baru berusia 12 tahun. Ia bersama ibunya, 2 saudara perempuannya, dan 1 saudara laki-lakinya meninggalkan tanah kelahiran untuk mencari harapan baru di negeri seberang lautan. Bayangkan, seorang anak kecil yang nyaris tidak bisa membaca dan menulis, harus berlayar jauh menuju sebuah negeri asing, dengan bahasa, budaya, dan kehidupan yang benar-benar berbeda. Namun justru di tanah baru itulah, benih seorang penyair besar mulai tumbuh. Bagian 3, Hijrah ke Amerika, Tantangan Baru. Setibanya di Boston, Amerika Serikat, keluarga Gibran tinggal di kawasan imigran yang penuh sesak. Sang ibu membuka toko kecil untuk bertahan hidup. Gibran kecil, yang saat itu masih pemalu dan pendiam, mulai bersekolah meskipun kesulitan dengan bahasa Inggris. Namun, justru keterasingannya itu membuatnya banyak melamun, banyak menggambar, dan menulis catatan kecil. Guru-gurunya mulai menyadari bakat luar biasa yang tersembunyi dalam dirinya. Kebetulan, pada usia 15 tahun, seorang guru seni memperkenalkannya kepada seorang fotografer dan penerbit bernama Fred Hollanday. Dialah yang kemudian menjadi mentor awal Gibran dalam bidang seni dan literasi. Namun, kehidupan Gibran tidak hanya dipenuhi dengan kesempatan. Cobaan besar datang ketika saudara laki-lakinya meninggal karena penyakit, disusul ibunya, lalu salah satu saudarinya. Dalam waktu singkat, ia kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya. Luka batin itu begitu dalam, tetapi justru menjadi bahan bakar bagi karya-karya puisinya kelak, tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Bagian 4, Perjalanan Seni Sastra Awal. Sebelum menjadi penulis besar, Gibran sebenarnya lebih dulu dikenal sebagai pelukis. Pameran pertamanya diadakan pada tahun 1904 di Boston, dan sejak saat itu ia mulai dikenal di kalangan seni. Namun, jiwanya tidak hanya terpaut pada lukisan. Gibran merasakan panggilan kuat dalam dunia kata-kata. Ia menulis dalam bahasa Arab, lalu beralih ke bahasa Inggris agar pesannya bisa menjangkau lebih banyak orang. Karya-karya awalnya kerap mengangkat tema kebebasan, cinta, spiritualitas, dan pemberontakan terhadap tradisi yang mengekang. Tak heran, ia sering dianggap kontroversial, baik di kalangan Arab maupun Barat. Ia menulis buku, The Madman, Si Gila, pada 1918,
yang berisi kumpulan perumpamaan filosofis. Dari judulnya saja, sudah terasa nuansa misterius yang menyelimuti karyanya. Banyak yang menganggap Gibran seakan berbicara dari dunia lain, mengguncang pola pikir masyarakat. Bagian 5, Kisah Cinta Rahasia Kehidupan Pribadi. Di balik kata-kata puitisnya, ada satu sosok perempuan yang begitu berpengaruh dalam hidup Gibran, Mary Haskell, seorang guru sekaligus dermawan dari Boston. Marylah yang mendukung karya-karya Gibran, bahkan membiayai pendidikannya. Hubungan mereka sangat dekat, penuh cinta, tapi anehnya tidak pernah benar-benar menjadi pasangan resmi. Banyak yang menduga Gibran sebenarnya mencintai Mary, tetapi memilih menjaga hubungan mereka tetap spiritual, bukan fisik. Kisah cinta ini meninggalkan jejak mendalam, dan banyak puisinya seolah berbicara tentang cinta yang tidak bisa dimiliki. Selain Mary, Gibran juga dikabarkan menjalin kedekatan dengan beberapa perempuan lain, tetapi tak pernah menikah. Hidupnya penuh kesendirian, meski dikelilingi banyak pengagum. Bagian 6, lahirnya, The Prophet. Tahun 1923 menjadi titik puncak dalam karirnya. Pada tahun itu, Gibran menerbitkan mahakaryanya, The Prophet, Sang Nabi. Buku ini berisi 26 esai puitis yang membahas berbagai aspek kehidupan, cinta, pernikahan, anak, pekerjaan, kebebasan, agama, hingga kematian. Ditulis dengan gaya yang indah, seakan bukan berasal dari manusia biasa, melainkan suara seorang nabi yang sedang berbicara kepada umatnya. The Prophet menjadi fenomena global. Ia diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, dibacakan dalam upacara pernikahan, pemakaman, dan momen-momen penting. Bahkan hingga hari ini, buku itu terus dicetak ulang dan menjadi salah satu karya paling populer sepanjang masa. Yang membuatnya semakin misterius adalah bagaimana kata-kata Gibran terasa seperti ramalan. Misalnya, ketika ia berbicara tentang kesepian manusia modern, tentang cinta yang sering disalahartikan, atau tentang kebebasan yang semu dalam politik dan agama. Semua itu seolah ditujukan untuk zaman kita sekarang. Bagian 7, makna ramalan dalam kata-katanya. Banyak orang percaya bahwa kata-kata Gibran mengandung nubuat. Ia tidak menulis ramalan dengan tahun atau angka, melainkan ramalan batin, tentang sifat manusia, peradaban, dan arah dunia. Beberapa contohnya. Ia menulis bahwa manusia akan semakin terhubung tetapi semakin kesepian. Bukankah ini nyata di era media sosial? Ia berbicara tentang cinta sebagai sesuatu yang membebaskan, bukan mengikat. Konsep ini baru benar-benar populer di abad ke-21. Ia menyinggung tentang pemimpin yang seolah melayani rakyat, padahal hanya melayani diri sendiri. Seakan menggambarkan krisis politik global yang masih kita saksikan hari ini. Tidak heran jika banyak orang menyebut Gibran sebagai penyair ramalan, yang kata-katanya melampaui zaman. Bagian 8, relevansi di zaman modern. Kini, 100 tahun lebih setelah kematiannya, kata-kata Gibran justru semakin hidup. Di dunia yang semakin bising dengan teknologi, karya Gibran menjadi tempat orang-orang mencari ketenangan. Di tengah perpecahan politik, tulisannya tentang persatuan manusia terasa menenangkan. Di tengah maraknya budaya instan, kata-katanya tentang cinta yang sejati kembali memberi makna. The Prophet bahkan dipakai dalam budaya populer, dari film, musik, hingga pidato tokoh dunia. Ia tidak hanya seorang penulis, tetapi ikon lintas zaman. Bagian 9, pesan kehidupan dari Gibran. Khalil Gibran mengajarkan kita bahwa cinta bukan kepemilikan, melainkan kebebasan. Kesedihan dan kebahagiaan adalah dua sisi mata uang yang sama. Manusia harus bebas berpikir, mencintai, dan mencari kebenaran. Karya seni sejati tidak mengenal batas agama, bangsa, atau bahasa. Pesan inilah yang membuatnya tetap relevan hingga hari ini. Bagian 10, penutup. Khalil Gibran meninggal pada tahun 1931 di usia 48 tahun, karena penyakit hati dan paru-paru. Namun, meski tubuhnya tiada, suaranya tetap hidup. Kata-kata yang ia tinggalkan terus bergaung, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia adalah imigran miskin yang kehilangan keluarganya, penyair yang penuh luka, pelukis yang kesepian, tetapi sekaligus nabi sastra yang mengajarkan manusia tentang cinta, kebebasan, dan makna hidup. Dan hari ini, ketika dunia modern dipenuhi keresahan, ramalan-ramalannya kembali terbukti, bahwa manusia harus belajar mencintai, bukan membenci, mencari kebebasan, bukan perbudakan, dan menemukan kedamaian, bukan peperangan. Teman-teman, kisah Khalil Gibran mengingatkan kita bahwa kata-kata bisa lebih kuat daripada pedang,
lebih abadi daripada waktu. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh dunia. Karena siapa tahu, kata-kata hari ini bisa menjadi ramalan untuk masa depan kita semua.